فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Kalau orang bersyukur kepada Allah ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah kenikmatan bagi kalian. Ini banyak orang yang pandai bersyukur, Allah tambah-tambah terus nikmatnya. Ya, sampai dia mau lari dari dunia, dunia malah yang mengejar dia. Kenapa? Dia pandai bersyukur. Ya, kita terkadang kurang diberi nikmat. Kenapa? Karena mungkin kita kurang pandai bersyukur. Kenapa kebahagiaan kita dicabut? Mungkin karena kita kurang bersyukur. Maka kita harus banyak bersyukur agar kenikmatan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau kita bersyukur itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Makanya kata Luqman kepada putranya, "Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah menyuruh kita beribadah, tapi Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak pernah butuh dengan salat kita, Allah tidak pernah butuh dengan sedekah kita, Allah tidak pernah butuh dengan puasa kita. Kalau kita bersedekah, Allah kasih kita tambah harta. Ya, kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya hatinya seperti hati Muhammad, hati orang yang paling bertakwa seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekayaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan jangan kita merasa mentang-mentang di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan sudah puasa. Ya Allah, enggak ada seperti itu, untuk kamu sendiri. Kalau kamu beribadah, bersyukur, Allah kasih tambahan kepada engkau. Wala in kafartum, kalau kau kufur, ingkar, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Maka seorang tatkala dia ingin menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada dia dengan cara bersyukur. Kata seorang penyair, in kunta fi nikmatin far'aha. Ya. Kalau kau berada di atas kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Fa inna dzunuba tudhhibun ni'am, karena sungguhnya fa idza kunta fi nikmatin far'aha fa inna dzunuba tudhhibun ni'am. Kalau kau berada di atas kenikmatan, maka jagalah, sungguhnya maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Jadi kalau kita sudah diberi kenikmatan sama Allah, diberi harta, jaganya bagaimana? Dengan kita bersedekah, dengan kita beribadah, dengan kita nyambung silaturahmi. Sudah, itu cara menjaga kenikmatan, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memberi bantuan kepada fakir miskin. Jangan lupa kita cari informasi tentang orang-orang yang susah, kita datang sendiri berikan kepada dia, ya. Kita ketuk pintu rumahnya. Maka kata para sebagian ulama mengatakan, bukanlah orang yang karim, yang sangat mulia, yang orang datang mengetuk pintunya, tetapi orang yang sangat mulia adalah orang yang datang mengetuk pintu orang miskin. Dia cari orang miskin untuk dia kasihkan. Dan banyak orang miskin di sekitar kita. Di sekitar kita, di kampung kita, di mana-mana kita tahu dia susah, kita datang, kemudian dengan penuh penghargaan kita kasih sama dia. Justru kalau kita kasih bantuan kepada dia, kita yang pertama bahagia. Kita yang pertama bahagia. Kenapa? Kita beri kebahagiaan kepada dia. Sebelum dia bahagia, kita sudah bahagia terlebih dahulu. Karena kebahagiaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا